Mengapa selokan di Jepang sangat bersih ya? Pada tahu kan, tempat Giant dan Suneo sering main kasti di sungai. Tempat itu berada tepat di pinggir sungai, tapi lebih rendah dari dataran pada umumnya. Di pemukiman warga, batas teras sungai ini disebut sempadan sungai di Indonesia. Teras sungai ini memang sengaja digali jauh lebih lebar dari badan sungai yang asli untuk memberikan space kalau air sungainya meluap. Jadi walaupun airnya meluap, air tidak akan langsung sampai ke rumah warga. Semacam diberikan wadah lah yang lebih besar kalau airnya meluap. Selain memperluas penampang lebar sungai, mereka juga mengatur aliran volume air sungai dengan sistem buka tutup pintu air, pembuatan dam, dan sebagainya. Setelah puluhan tahun menggali pinggiran sungai di seluruh penjuru negeri, orang Jepang pun mulai sadar kalau air sungai kotor, sampah pun bisa jadi penyebab air sungai tidak mengalir dengan baik dan tetap bisa banjir. Akhirnya mereka mengatur supaya rakyat tidak membuang sampah ke sungai. Sampah dalam hal ini tidak hanya sampah padat, tapi juga sampah cair, yaitu limbah rumah tangga. Umumnya kita di Indonesia mengalirkan air sisa mencuci pakaian dan sisa cuci alat dapur. Bahkan nih masih ada yang mengalirkan langsung air buangan dari toilet langsung ke sungai, atau mungkin kalau lebih vulgar bisa dikatakan nya langsung dibuang ke sungai. Di Jepang, UU Persungaian mengatur bahwa air limbah rumah tangga maupun industri haram hukumnya dialirkan langsung ke sungai. Air limbah harus diolah dulu sebelum dibuang ke sungai. Mereka mengembangkan sendiri teknologi tangki pengolah limbah cair yang mereka sebut Johkasu. Johkasu adalah sebuah tangki yang memanfaatkan kemampuan bakteri pengurai untuk membersihkan kotoran dari air buangan toilet, dapur, dan mesin cuci. Ketika bakteri-bakteri yang bekerja di dalam Johkasu mati, Johkasu pun tidak akan bekerja dengan baik. Untuk itu, Johkasu pun disebut sebagai perangkat pengolah limbah yang hidup. Kemampuan mengolah limbah cair Johkasu berada jauh di atas kemampuan septic tank konvensional. Di Indonesia, Johkasu kadang disebut dengan istilah STP atau Sewage Treatment Plant atau WWTP, Wastewater Treatment Plant. Di negeri kita, skema pembuangan limbah rumah tangga kira-kira seperti ilustrasi di atas ini nih, di mana kotoran dari toilet saja yang tidak langsung dibuang ke sungai, tapi diendapkan dulu di septic tank. Air dari dapur, kamar mandi, dan sisa mencuci pakaian tetap dibuang begitu saja ke sungai atau selokan, sehingga tidak jarang kita melihat banyak busa di permukaan sungai. Di Jepang, hal ini bisa dikatakan sebagai pencemaran lingkungan. Septic tank mengurangi kotoran dari toilet dari 13 gram menjadi 5 gram per liternya, dan total yang dilepas ke sungai ada 32 gram per liter. Johkasu mengurangi kotoran dari limbah rumah tangga dari 40 gram menjadi 4 gram per liter. Pemasangan Johkasu mampu mengurangi kotoran yang dilepaskan ke lingkungan hingga 8 kali lipat lebih sedikit dibanding septic tank konvensional. Jepang mewajibkan agar semua jenis air limbah rumah tangga, dalam hal ini air buangan dari toilet, air dipakai mandi, air sisa makanan, air cuci pakaian, dan dapur harus diolah terlebih dahulu di Johkasu sebelum dilepaskan atau dibuang ke selokan atau sungai. Karena sudah menjadi suatu syarat wajib kalau ingin mendirikan bangunan, pemerintah daerah di Jepang memberikan bantuan yang disebut tunjangan Johkasu. Jadi rakyat tidak harus membayar 100% kalau harus menginstal Johkasu di rumah baru mereka. Air keluaran Johkasu bening, bersih, tidak berbau, tidak berbahaya, dan tentu saja ramah lingkungan. Kalau setiap rumah menggunakan Johkasu, maka tentu saja selokan tidak akan berbau tidak sedap, tidak terlihat kotor, jorok, dan menjijikan. Lingkungan menjadi lebih bersih, lebih sehat, lebih nyaman, dan anak-anak bisa bermain air di sungai tanpa perlu khawatir bahwa air sungai bisa saja berbahaya buat kesehatan mereka, karena air limbah rumah tangga yang dibuang ke sungai sudah bersih dan aman.